dan kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di rumah Tuhan. Dan bukan hanya sekedar dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama boleh menyatakan betapa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Sehingga hari ini kalau kami sungguh boleh ada kembali di tempat ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Itu sungguh-sungguh merupakan suatu pernyataan betapa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Ya Tuhan, biarlah setiap kesempatan kami tidak sia-siakan. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar sekali lagi Engkau juga boleh berbicara kepada setiap kami. Persiapkan setiap kami pakai hamba-Mu juga di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Sehingga biarlah setiap kali kami mendengar firman Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami beriman, semakin kami boleh menyatakan iman kami di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sekali lagi kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali akan melanjutkan eksposisi. Ini adalah eksposisi yang terakhir pada tahun ini. Ya, sekaligus kita akan menutup seluruh rangkaian eksposisi dari Lukas pasal ke-8. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-56. Ya, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 hingga 56. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita. Mari kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Janganlah lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya saudara, dengan dua mujizat yang barusan kita boleh dengarkan bersama-sama, kita sudah melihat bagaimana Lukas secara berturut-turut menceritakan 4 mujizat kepada setiap kita. Ya, dimulai dengan Yesus meredakan badai, ya kemudian Yesus mengusir roh-roh jahat dari Gerasa yang jumlahnya begitu banyak itu. Dan kemudian hari ini kita melihat 2 mujizat lagi ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan Yesus membangkitkan seorang anak 12 tahun yang sudah meninggal dunia. Nah saudara, perlu kita menyadari, nanti kita akan melihat bersama-sama ya bagaimana keempat mujizat ini ya meskipun sepertinya 4 cerita yang berbeda-beda bahkan mempunyai keunikan masing-masing ya. Meredakan badai, mengusir setan, menyembuhkan sakit 12 tahun, membangkitkan anak usia 12 tahun begitu ya. Tapi sebetulnya keempat-empatnya nanti kita akan melihat mengajarkan hal yang sama,
Ya, tapi sebelum itu kita perlu menyadari bukan cuma sekedar 4 cerita tadi itu saling kait mengait satu dengan yang lain, tapi bahkan juga dengan bagian sebelumnya. Ya, masih ingat di dalam bagian sebelumnya Lukas pasal ke-8 ayat yang pertama hingga 15 berbicara mengenai perumpamaan tanah. Ya, 16 sampai 18 perumpamaan pelita. 19-21 berbicara mengenai siapakah ibu dan saudara Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya pernah mengatakan di awal, ya pada waktu kita akan masuk kepada Yesus meredakan badai, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama ini terkait. Ya, sehingga bukan cuma tema mengenai mujizat ini terkait, tapi bahkan juga tema antara pengajaran ya dengan mujizat itu terkait dan mesti dilihat bersama-sama. Ya, masih ingat contoh apa yang saya pakai? Ya, sehingga seringkali ya kita hanya sukanya wah Yesus meredakan badai ya. Berarti badai kehidupan beres, datanglah kepada Tuhan. Tanpa kita menyadari ya pernah berpikir kamu tanah yang seperti apa? Ya, mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan sesungguh-sungguh apa? Sudah menjadi kesaksian atau belum? Seolah-olah itu tidak penting ya. Pokoknya kan Yesus bisa meredakan badai. Sekarang saya sedang ada di tengah-tengah badai kehidupan. Tuhan tolonglah saya. Nanti dulu. Masih ingat ya? Ada orang berada di tengah-tengah badai. Karena seperti para murid mereka mengikut Tuhan. Ada orang berada di tengah-tengah badai. Karena seperti Yunus. Tuhan suruh kemana, dia lari kemana. Sehingga meskipun bukan berarti tidak ada pertolongan Tuhan lagi kalau kita seperti Yunus, tapi ya bertobat dulu dong, sadar dulu begitu ya, baru kemudian kita meminta pertolongan Tuhan. Ya, sehingga antara dua bagian ini ya, Lukas pasal 8 ini sungguh-sungguh satu pasal yang kaya ya, betul ya, bayangkan satu pasal, ya satu pasal. Ada 3 pengajaran, ada 3 bagian mengenai pengajaran, ada 3 bagian itu mengenai mujizat. Dan sekali lagi, dua-dua ini perlu disadari bersama-sama. Ya, sehingga pengajaran kebenaran, ya pada waktu kita mengaitkan semua ini ya, kita melihat pengajaran kebenaran itu merupakan dasar iman. Ya, karena iman itu lahir dari pendengaran. Ya, pendengaran itu dari firman Tuhan. Sehingga tidak bisa ada iman tanpa pendengaran. Ya, tidak bisa ada iman yang pokoknya saya mau percaya begitu ya. Padahal tidak ada kebenaran yang menopang iman kita. Ya, sehingga pengajaran kebenaran itu merupakan dasar iman. Nah, pertanyaannya, tujuan dari pengajaran kebenaran itu sendiri lalu apa? Ya, kalau pengajaran kebenaran adalah dasar iman, maka kenapa saya mendengarkan khotbah ya? Ya, kenapa setiap minggu saya datang ke gereja ya? Saya mendengarkan khotbah ini untuk apa ini? Saya belajar firman ini untuk apa ini? Ya, pastinya kita akan mengamini bukan cuma sekedar pengetahuan. Oh, sekarang saya tahu ya. Lukas pasal 8 itu kaya sekali. Ada 3 bagian mengenai pengajaran, 3 bagian mengenai mujizat. Ternyata terkait loh. Yang tadinya saya tidak tahu, sekarang saya tahu. Puji Tuhan begitu ya. Pastinya bukan cuma sekedar berhenti di sini. Amin. Tapi pertanyaannya ya, apakah lalu kemudian tujuan dari pengajaran adalah perbuatan dan perubahan? Begitu ya? Ya, kalau benar itu kenapa kok saya kasih tanda tanyanya 3 lagi? Ya, bukan berarti kalau kemudian yang kedua ini seolah-olah lebih bermasalah dari yang pertama ya. Ya, sehingga kalau tujuan dari pengajaran adalah pengetahuan, tanda tanyanya 1. Ya, tujuan dari pengajaran kebenaran adalah perubahan hidup. Tanda tanya 3. Kenapa ya? Karena ini yang kita amini. Padahal betulkah seperti itu ya kalau kita menyadari akan hal ini? Ya, pengajaran kebenaran adalah dasar iman. Ya, berarti ya, pengajaran kebenaran itu sendiri tujuannya adalah lupa kalau bukan yang kedua, lalu apa? Ya, seharusnya kita mengisi kata yang sama. Ya, kata yang sama itu apa? Kalau pengajaran kebenaran adalah dasar iman, maka tujuan dari pengajaran kebenaran adalah iman. Betul ya? Tujuan dari pengajaran kebenaran bukan langsung, bukan pertama-tama perubahan hidup. Tujuan dari pengajaran kebenaran adalah iman. Dan ketika iman itu semakin kuat, iman itu semakin teguh, perubahan hidup itu semakin nyata. Nah, saudara, ini satu hal yang saya harap kita hari ini boleh memperhatikan dengan baik. Karena kenapa saya kasih tanda tanya 3 di sini? Karena hari ini
Begitu ya, keyakinan kita adalah kita belajar firman, dengar khotbah bukan cuma sekedar untuk pengetahuan ya, tapi supaya hidup kita itu berubah. Saudara, kalau kita hanya berhenti sampai di sini, bedanya dengar khotbah dengan pelajaran PMP itu apa? Dengan PPKN itu apa? Dengan pelajaran moral itu apa? Dengan etika itu apa? Gitu ya. Ya bukankah pada waktu sekolah ada kurikulum mengenai PMP supaya ada kesadaran mengenai pentingnya berbangsa, ya sehingga jangan sampai jatuh kepada paham-paham yang radikal, jangan sampai kita tidak menghargai kemerdekaan, begitu ya. Sehingga kalau pelajaran PMP itu berjalan dengan baik, PPK itu berjalan dengan baik, ada perubahan mengenai sikap kita akan bangsa Indonesia. Ya sama kan berarti kan? Ya, kalau pengajaran kebenaran itu langsung terkait dengan perubahan, apa bedanya ya? Khotbah dengan pengajaran moral. Sehingga tidak heran, seperti yang kita melihat ya, banyak orang berbicara mengenai serupa dengan Kristus. Kristus cuma disamakan dengan orang baik yang generik. Ya, demikian pula banyak sekali kita tanpa sadar ya, yang penting pokoknya prakteknya apalah. Ya enggak usah susah-susah khotbah itu. Begitu ya, pokoknya saya tahu mesti prakteknya itu apa. Ya belajar PMP saja. Gitu ya, ikut pelajaran moral saja, ambil pelajaran etika saja. Karena di dalam iman Kristen, ya bagaimana tujuan dari pengajaran kebenaran itu adalah iman. Ya sehingga kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, melihat dari segala sisinya. Karena jikalau kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa beriman kepadanya? Ya, sehingga jangan kita berpikir ya, terus kalau begitu iman posisinya di mana? Iman di awal. Ya, sehingga saya beriman, terus saya belajar, akhirnya saya bisa membawa orang lain beriman kepada Tuhan. Begitu ya, sehingga itu kenapa? Tidak usah yang repot-repot. Karena kita toh sudah mengimani Tuhan. Mengimani Tuhan yang sedalam apa? Begitu ya. Ya kalau kita sendiri perlu waktu puluhan tahun masih belum bisa secara sempurna mengerti istri, amin? Kalau ini amin ini. Begitu ya, demikian pula supaya adil ya. Sudah sekian puluh tahun kita menikah, enggak juga bisa mengerti suami seperti yang suami itu sesungguhnya. Kenapa kita berpikir hanya dengan kita tahu Yesus lahir pada hari Natal. Begitu ya, mati pada hari Jumat Agung, bangkit pada hari Paskah, begitu ya. Dan saya percaya di dalam dia ada keselamatan. Maka sepertinya saya sudah mengenal semuanya akan dia. Ya, sehingga untuk apa lagi belajar yang susah-susah? Yang penting itu saya mesti melakukan apa? Tidak begitu, tidak begitu. Sehingga di dalam iman Kristen ya, kaitannya itu ada pada iman. Perhatikan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-18, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ingat kaitannya di mana di sini? Ya, kaitannya adalah iman perbuatan. Iman perbuatan-perbuatanku. Begitu ya. Ya sehingga apakah berarti kemudian tidak usah pengajaran? Loh, kalau nggak usah pengajaran, imannya didasarkan kepada apa? Ya, sehingga iman itu mengaitkan antara pengajaran dengan perbuatan. Dan itu yang membedakan. Saudara mendengarkan khotbah dengan saudara mendengarkan motivasi-motivasi yang saudara bisa dapatkan di YouTube. Begitu ya, karena motivasi itu bisa loh membuat orang malas jadi rajin, bisa. Gitu ya, media sosial banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Tapi bedanya adalah iman kita itu tidak akan dibangun. Dan persis di sini kita harus berhati-hati ya. Karena pemahaman itu bisa menghasilkan perubahan di luar iman. Itu bisa tuh. Kalau enggak ngapain pelajaran PMP, gitu ya, ngapain ada seminar-seminar motivasional. Gitu ya, sehingga perubahan pemahaman bisa menghasilkan perubahan di luar iman kepada Kristus. Ya, tetapi hanya pemahaman yang sejati itu menimbulkan iman yang sejati yang kemudian menghasilkan perubahan yang sejati. Dan supaya saudara jangan terlalu bingung apa sih bedanya, yang penting kan pokoknya sama-sama berubah. Begitu ya, dulu males, sekarang rajin. Dulu tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Nanti dulu, ya, saudara bisa mau melayani karena sekarang saudara sudah memahami. Bisa itu. Ya, jadi pemahaman itu bisa merubah. Dan merubah bukan cuma sekedar dari malas menjadi rajin, dari ngamuan menjadi sabar. Loh bisa loh. Begitu ya, saudara ke seorang psikiater yang baik,
Ya, dia mengkonseling saudara, saudara mendapatkan pemahaman, kemudian menjadi lebih sabar. Bisa kan? Begitu ya? Ya demikian juga sama. Bisa. Saudara mendengar, oh iya ya, sekarang saya memahami ya, saya harus melayani ya. Begitu ya, oke, maka saya melayani. Puji Tuhan sih. Tapi hati-hati, sama seperti bisa ada perubahan itu di luar iman, bisa juga ada pelayanan itu di luar iman. Dan meskipun sepertinya di awal nggak ada perbedaan, kan sama-sama melayani Pak, sama-sama sabar, begitu ya, sama-sama sekarang rajin. Bedanya di mana? Perbedaan yang sangat penting pertama adalah ketika seseorang melayani, sekedar karena dia memahami ya, begitu ya, melayani itu baik, melayani bisa membuat hidup itu berarti, bisa membuat hidup itu meaningful. Maka sesuatu hal yang sangat penting adalah ketika kesempatan dia melayani itu diambil, apakah dia masih mempunyai hidup yang berarti? Ya, ataukah seperti yang bukannya tidak pernah terjadi, kenapa regenerasi seringkali sulit? Ya justru karena seringkali ada orang-orang yang melayani sekian puluh tahun, yang melayani dengan sungguh-sungguh, tapi begitu tiba waktunya menyerahkan, loh, lah kok diserahkan ya? Lah terus sekarang saya berarti tidak melayani lagi. Begitu ya, berarti gereja tidak menghargai saya ini. Gereja membuang saya ini. Kenapa dulu saya sekian puluh tahun yang melayani loh, gitu ya. Sekarang minta untuk diregenerasikan. Nah, kalau itu terjadi ya pertanyaannya, berarti selama ini iman kita di mana? Ya, berarti selama ini kita meletakkan harga diri kita, martabat kita di mana? Betulkah kita meletakkan harga diri kita karena kita percaya Tuhan sudah mengasihi kita? Ataukah kita meletakkan harga diri kita, oh karena saya bisa melayani, puji Tuhan pelayanan saya berhasil, begitu ya. Sehingga pada waktu pelayanan itu diambil daripada kita, kita seperti orang yang kehilangan segala-galanya loh. Banyak orang seperti itu kan, begitu dia tidak kerja lagi, seperti tidak ada tujuan hidup. Berarti saudara pada waktu itu betulkah beriman karena itu saudara bekerja, atau saudara mengimani pekerjaan saudara? Ya, sehingga pada waktu sudah ada pekerjaan seperti post-power syndrome gitu ya, bingung ini mau apa. Berarti selama ini iman kita itu di mana? Ya, sehingga Paulus menjadi suatu teladan yang sangat baik bagi setiap kita ya. Seorang yang mengenai pekerjaan tidak usah diragukan. Ya, ada orang yang menghitung ya berapa jauh itu perjalanan yang Paulus tempuh dari Kisah Para Rasul, ya, dan dia menemukan ya angkanya ya itu hanya beda sedikit dari panjangnya kilometer yang dijalani oleh Alexander Agung pada waktu dia menaklukkan Eropa dan Asia. Ada yang tidak tahu Alexander Agung, Alexander the Great, yaitu salah satu raja terbesar di sepanjang sejarah. Bukan cuma abad pertama, abad sebelum Masehi gitu. Alexander Agung ya, hari ini mestinya semua saudara tahu nama ini. Ya karena memang dia itu besar. Ya, dia melintasi sekian ribu kilometer untuk menaklukkan negara demi negara. Tapi ada yang tahu enggak ya? Paulus itu melakukan perjalanan. Itu jaraknya pada waktu dihitung, itu tidak beda jauh daripada Alexander Agung. Sehingga ini orang yang tidak bisa diem ini. Gitu ya, selesai satu kota, pindah ke kota lain. Selesai satu kota, pindah ke kota lain. Bahkan yang menarik ya di dalam Kisah Para Rasul, setelah dia selesai perjalanan misi yang kedua, kemudian dia kembali ke Yerusalem. Persis satu ayat sesudahnya, berangkat lagi. Wah gitu ya, sehingga ini orang yang gak bisa diem ini ya. Sehingga kita mungkin bisa membayangkan ya, pada waktu dia tidak ada pelayanan bisa mati ini. Ya, mungkin rambut bisa langsung putih, pansue atau apa ini. Ternyata Alkitab mengatakan tidak. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 27 ya. Ya, perhatikan baik-baik karena ini mungkin satu ayat yang jarang kita perhatikan ya. Dikatakan apa? Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap di dalam penjara. Ya, sehingga saudara yang tahu latar belakang dari cerita ini ya, Paulus dihasut oleh orang Yahudi, ya dia dibilang mengadakan kekacauan, sehingga kemudian dipenjara. Gubernurnya pada waktu itu adalah Gubernur Felix, dan ini bukan gubernur yang baik ya. Sehingga dia tahu Paulus tidak bersalah, tapi untuk mengambil hati orang Yahudi dibiarkan di penjara 2 tahun. Puji Tuhan setelah itu Felixnya diganti Festus, sehingga kemudian Festus ini yang mengirimkan Paulus ke Roma. Begitu ya. Tapi yang menarik 2 tahun di dalam penjara ini, Paulus stres enggak? Gitu ya, tertekan enggak?
Sudah biasa jalan ya, sekarang suruh duduk, tulang-tulangnya protes semua, sakit semua ini. Begitu ya, saudara, ternyata tidak. Dan bahkan ya yang bagi saya luar biasa sekali ya, dia bukan cuma tidak stres, gitu ya, dia juga gak cari kerjaan. Ya, sehingga 2 tahun ini, 2 tahun yang tadi itu adalah 2 tahun di mana dia di Kaisarea, pemenjaraannya itu di Kaisarea. Dan saudara, dari semua surat Paulus yang kita miliki ya, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, tidak ada satupun yang ditulis pada masa ini. Buktinya tidak ada. Ya, semua surat tadi ditulis di luar masa 2 tahun di dalam penjara. Sehingga itu menunjukkan betul-betul Paulus mengatakan ya, saya bukan petinju yang sembarangan memukul. Saya bukan pelari yang sembarangan berlari. Kenapa Paulus tulis surat? Setiap kali Paulus tulis surat itu karena dia jelas tujuannya itu apa. Jemaat memerlukan nasihatnya. Dan pada waktu itu tidak ada Zoom. Ya, sehingga dia tidak bisa Zoom, yuk kita ngomong. Ya, sehingga dia menuliskan surat. Sehingga pada waktu tidak ada kebutuhan menulis surat, Paulus juga, wah kok nganggur ya. Yang bisa di PI ya cuma narapidana sebelah kanan, narapidana sebelah kiri. Tulis surat aja wes. Begitu ya, daripada nganggur. Herannya itu tidak. Tapi juga jangan kemudian cepat-cepat saudara mengatakan, wah berarti memang saya ini baru tahu saya hari ini. Saya sama Paulus itu mirip. Gitu ya. Saya juga tidak pernah cari-cari pelayanan ya. Itu menunjukkan saya sama Paulus mirip. Nanti dulu. Ya, ada orang melayani dengan iman. Ada orang melayani tanpa iman. Begitu ya, ada orang tidak melayani karena iman, ya juga ada orang tidak melayani juga karena tidak beriman. Gitu ya, beda. Paulus tidak melayani karena iman, karena dia percaya memang dia harus ke Yerusalem. Itu merupakan bagian dari rencana Tuhan, di penjara pun gitu ya, dia siap. Ya, sehingga pada waktu dia tidak melayani bukan karena dia tidak beriman ya. Ya tetapi karena memang dia yakin dia mesti ke sana. Ya beda. Dengan kalau kita tidak melayani karena kita tidak beriman Tuhan mau pakai kita tidak beriman Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia, sehingga tidak sama. Ya, sehingga ada orang yang melayani karena iman kepada Tuhan, sehingga pada waktu pelayanannya diambil daripadanya, ya dia kembalikan kepada Tuhan. Ada orang yang melayani karena mencari signifikansi hidup. Pada waktu pelayanannya diambil atau pekerjaannya waktunya dia pensiun, aduh tidak terimanya, susahnya, merasa dibuangnya, seperti apa itu? Sehingga di sini kita perlu memperhatikan dengan baik. Sehingga saya bersyukur ya, saya juga mempunyai kesempatan meskipun tidak sampai seberat Paulus sih, enggak, jauh-jauh sekali gitu ya. Tapi pernah ada kesempatan, ya ada masa-masa di dalam hidup saya ya, di mana setahun itu beneran bisa dihitung dengan jari. Ya kapan hari Minggu saya tidak khotbah, begitu ya. Seperti tahun ini ya benar-benar bisa dihitung dengan jari ya. Kapan hari Minggu saya tidak melayani firman. Kalau enggak di sini, ya biasanya di rayon Elion yang lain, di pos P Elion yang lain, atau kalau enggak, ya melayani di gereja-gereja yang lain. Ya karena selama 2 tahun pandemi, begitu ya, maka gereja-gereja itu ya hamba Tuhannya yang melayani. Ya setelah tahun ini semua sudah boleh kembali normal, mulai mengundang khotbah dan seterusnya. Ya sehingga tahun ini beneran bisa dihitung dengan jari ya. Berapa kali saya tidak khotbah. Tapi juga ada loh. Tahun-tahun di dalam kehidupan saya ya, di mana bisa dihitung dengan jari ya. 1 tahun itu khotbah cuma berapa kali. Ya, pada waktu saya studi di Singapura, begitu ya, kan itu pertama kali saya ke Singapura. Ya waktu studi itu, ya sehingga tidak ada orang yang tahu, ya tidak ada orang yang kenal. Dan pada waktu itu saya betul-betul merasa ya, kehendak Tuhan adalah saya mau melihat gereja-gereja di Singapura itu seperti apa. Ya, sehingga melihat ke gereja satu, ke gereja yang lain, begitu ya. Sehingga itu berarti tidak ada kesempatan untuk kenalan. Dan itu berarti ya tidak ada yang mengundang khotbah. Ya, sehingga kalau mau khotbah sebetulnya adalah ya stay di satu gereja, wah terus dia kenal kan, oh di Surabaya ya, pendeta ya, sekarang studi ya, kapan-kapan membawakan firman ya. Dan biasanya besar kemungkinan kalau sudah mengundang sekali, kemungkinan akan mengundang 2 kali. Begitu ya. Tapi waktu itu saya jelas kok melihat bukan pimpinan Tuhan untuk saya stay di satu gereja dulu, begitu ya, tapi untuk melihat bagaimana gereja-gereja di Singapura. Sehingga dalam 2,5 tahun itu ya, beneran bisa dihitung dengan jari kapan waktu khotbahnya. Terus bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Begitu ya. Ketika harus melayani, ya ketika harus berkhotbah, begitu ya. Kok tidak capek ya setiap minggu khotbah? Ya capek, cuman ya tidak apa-apa. Tapi juga kalau kemudian tidak khotbah, tidak stres ya. Ya sudah kebiasaan khotbah, padahal sebelum itu ya setiap minggu khotbah itu.
Begitu ya, bahkan benar-benar sangat jarang untuk kapan tidak khotbah ya. Itu bahkan susah juga menghitung kapan tidak khotbah. Tiba-tiba tidak pernah khotbah. Begitu ya. Terus tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih. GRI lah, ke Hokim Tong lah, ke GKY lah, begitu ya, ke gerejanya Edmund Chan lah, ke gereja Metodis lah, ke gereja mana begitu ya, menikmati hari Sabat. Ya puji Tuhan. Ya sehingga pada waktu ada kesempatan melayani, ya layani dengan sungguh-sungguh. Pada waktu tidak, ya jangan kemudian merasa saya tidak khotbah ini, kurang berharga. Enggak. Ya sehingga pada waktu beberapa minggu yang lalu pas juga nggak ada pelayanan khotbah, saya di sini yang khotbah yang lain, ya saya duduk di belakang. Baru sadar kok peteng ya, yang di sini terang, yang di sana kok peteng. Ya sehingga kemudian ganti lampu, sekarang lebih terang kan, langsung kelihatan kan siapa yang ngantuk, gitu ya. Ya sehingga kalau ada kesempatan melayani, ya puji Tuhan. Tapi bukan kemudian harga dirinya itu dikaitkan dengan pelayanannya, tidak. Ya, harga diri kita itu karena Tuhan mengasihi kita, mati bagi kita, menyerahkan hidupnya bagi kita. Kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah iman kita. Dan karena kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan talenta kepada saya, Tuhan yang mau saya memakai talenta itu untuk melayani. Ya, sehingga melayani atau tidak melayani, semuanya didasarkan oleh iman. Sehingga hati-hati ya, bisa loh. Ya, karena hamba Tuhan terus berbicara mengenai pelayanan, akhirnya kita melayani, tapi mungkin melayani karena ingin hidup berarti, ingin hidup signifikan, fulfill begitu ya, bukan karena iman kita kepada Tuhan. Demikian juga bisa loh, begitu ya, karena kita terus mendengarkan akan pentingnya komunitas dan seterusnya, akhirnya kita ikut komunitas, tapi imannya bukan kepada Tuhan, imannya kepada komunitas itu sendiri. Ya bisa, tandanya apa? Ya sama. Begitu ya, begitu tidak ada komunitas, waduh kayak orang yang tidak tahu bagaimana itu harus hidup itu. Ya karena sudah terlanjur tergantung oleh yang namanya komunitas. Enggak, Tuhan Yesus juga tidak begitu kan. Ya, Tuhan Yesus kemana-mana kayak tadi ya, mengajak murid-muridnya. Bahkan doa pun mengajak murid-muridnya. Tapi ketika murid-muridnya ngantuk, ya dia tetap berdoa di Taman Getsemani. Betul ya? Bukan waduh saya ini makhluk sosial juga ya, gimana ini? Saya sudah ajak murid-murid untuk berdoa bersama-sama saya. Ini saat genting loh. Kok mereka tidur ya? Bagaimana ini? Gak ada komunitas ini. Ya dia berdoa. Selesai berdoa, membangunkan murid-muridnya. Berjaga-jaga. Begitu ya. Tapi kemudian tidur lagi mereka. Ya Yesus berdoa lagi. Dan Paulus juga dalam hal ini sama. Ya perhatikan 2 Timotius 4 ayat yang ke-16. Boleh ditayangkan ayatnya. Ya Paulus sama ya. Dia mengatakan apa? Pada waktu pembelaanku yang pertama, ini Paulus di penjara ini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Waduh celaka ya. Berarti ya, rasul juga manusia ini. Ya, manusia makhluk sosial ini. Gimana ini? Tidak ada seorang pun yang membantu aku ya. Semuanya meninggalkan aku. Komunitasnya tidak ada ini. Bagaimana ini? Paulus bukan cuman sekedar ya sudahlah nyerahlah. Ya apalagi ya Tuhan ya, engkau tahu keterbatasanku ya, sendirian ya enggak bisa lah. Enggak, ya Paulus bukan hanya tidak menyangkal imannya ya, dia juga ada kepahitan loh. Ya, dia mengatakan apa kalimat berikutnya tadi? Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Bukan rasakno begitu ya, kamu meninggalkan aku, kiranya Tuhan meninggalkan kamu begitu. Tidak, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kenapa? Ya karena bukan berarti Paulus tidak mengatakan komunitas tidak penting. Tapi Paulus tahu apa yang menentukan hidup matinya dia adalah Tuhannya. Ya, sehingga iman kepada Tuhan itu yang mendorong dia melayani. Iman kepada Tuhan itu yang mendorong dia untuk memuridkan Timotius, memuridkan Titus, melayani bersama-sama dengan Apolos, melayani bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila. Tetapi dia tidak menggantungkan harga dirinya, makna hidupnya kepada rekan-rekannya. Jika pada waktu sekali semuanya meninggalkan dia, ya sudah dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mau bagaimana? Begitu ya, dan Tuhan ternyata bisa menguatkan dia. Sehingga saudara, apa yang mengaitkan ya bagian firman Tuhan Lukas yang berbicara mengenai pengajaran dengan bagian firman Tuhan Lukas yang berbicara mengenai mujizat itu adalah iman. Sehingga pada waktu saudara mendengarkan ya mengenai tanah yang subur, bayangan saudara bagaimana? Wah dia itu persis kayak tanah yang subur.
Seringkali bayangan kita adalah, wah dia langsung ada perubahan hidup ya. Yang tadinya tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Puji Tuhan, itu menunjukkan dia tanah yang subur. Tidak harus begitu ya. Begitu ya. Tetapi tanah yang subur berarti orang yang setelah mendengarkan firman, dia semakin mengenal Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan segala sesuatu di dalam imannya itu kepada Tuhan. Demikian juga perumpamaan tentang pelita begitu ya. Berarti pelita yang menyala bagaimana? Yang menjadi kesaksian. Yaitu nanti, betul. Ya memang terkait. Tapi enggak langsung itu. Pelita berarti setelah dia mendengar, dia percaya kepada Tuhan. Sehingga iman itu kemudian keluar. Dia saksikan kepada yang lain. Ya, demikian juga kenapa Yesus mengatakan, siapa ibuku? Ya, siapakah saudara-saudaraku? Yaitu dia yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kenapa ya? Apa karena Yesus itu segitu gak terimanya ya? Kok ibunya, saudara-saudaranya gak mau mendengarkan dia, tersinggung mungkin ya. Sehingga pada waktu mereka mencari dia, gak mau ketemu. Karena siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang mendengarkan aku saja. Yang gak usah. Bukan kayak pemain sepak bola yang barusan ini wawancara ya. Gitu ya, yang karena merasa tidak dihargai, terus kemudian menjelek-jelekkan klubnya sendiri. Yang tahu ya tahu, yang gak tahu nanti pulang cari tahu. Begitu ya. Apakah Yesus seperti itu ya? Oh mama sendiri tidak menghargai saya. Saya khotbah tidak mau dengar. Sekarang cari-cari saya. Enggak. Gitu ya. Tidak. Tapi ya sekali lagi itu terkait dengan iman. Tanpa firman, mamanya pun bagaimana tidak bisa mengenal anaknya. Sehingga untuk Maria, untuk Yakobus saudara Yesus, untuk Yudas saudara Yesus bisa mengenal Yesus harus melalui firman. Firman itu menimbulkan iman. Sehingga kalau mereka tidak mau mendengarkan firman, bagaimana mereka bisa beriman? Dan kalau tidak beriman ya, bagaimana bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus? Ya tidak bisa. Ya, sehingga ketiga bagian pengajaran itu memimpin kepada iman, demikian juga. Ya, apa yang menyatukan mujizat Yesus meredakan badai, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan dan membangkitkan orang adalah iman. Dan khusus mujizat yang terakhir ini ya. Bukan kebetulan kemudian Matius, Markus, Lukas mengaitkan kedua cerita ini. Begitu ya. Kenapa kedua cerita ini dikaitkan dengan begitu rupa? Begitu ya. Karena di satu sisi kedua cerita ini mau menunjukkan orang itu bisa beda-beda. Iman itu menyatukan. Begitu ya. Iman itu menyatukan. Keselamatan oleh iman itu satu-satunya keselamatan yang tidak memandang saudara lebih kaya atau kurang kaya, saudara lebih pinter atau kurang pinter. Keselamatan oleh sedekah pastinya ya, kalau saudara lebih kaya ya lebih mungkin. Keselamatan oleh pengetahuan pastinya ya, kalau saudara lebih pinter, saudara lebih berpeluang untuk mendapatkan keselamatan. Ya, cerita mujizat ini menunjukkan kepada kita, enggak, iman itu berarti meskipun Yairus dan wanita ini sangat kontras. Kontras sekontras-kontrasnya. Begitu ya. Dua-duanya bisa dipersatukan di dalam iman. Jika waktu saudara membaca dengan memperhatikan, saudara akan melihat memang kontras ya. Yairus dengan wanita ini. Yang pertama jelas satu pria, satu wanita. Gitu ya. Jelas itu berbeda. Tapi juga bukan cuma itu ya. Tadi kita membaca Yairus ini kepala rumah ibadah. Wah gitu ya. Berarti dia yang bertanggung jawab untuk memastikan suatu ibadah itu bisa berjalan. Ya tidak main-main ini. Ya, posisinya penting ini. Sementara wanita ini bisa dipastikan bukan cuma sekedar bukan kepala ibadah. Ibadah pun tidak boleh. Kok bisa? Ya karena dia sakit pendarahan. Dan Taurat jelas mengatakan ya. Yang pendarahan, yang menstruasi. Begitu ya, tidak boleh ibadah dulu. Tapi itu perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Begitu ya. Di perjanjian lama, kalau itu menstruasi tidak boleh beribadah dulu karena mereka percaya hidup ada pada darah seseorang. Sehingga pada waktu darah itu keluar, wah ini najis ini. Ya, tidak boleh beribadah. Sehingga wanita ini ya 12 tahun tidak ke gereja. Ya, tidak ke sinagog. Begitu ya, tidak ke bait suci karena dia itu sakit pendarahan sehingga dia bukan cuma sekedar dia bukan cuma sekedar sakit, dia disebut sebagai cemar. Kontras sekali ya, satu kepala rumah ibadah, satu ibadah pun tidak boleh. Dan yang ketiga, ini yang menarik ya. Coba saudara baca, kita buka sama-sama ya. Markus 5 ayat 40.
Markus 5 ayat yang ke-40, cerita yang sama versi Markus, dan Markus di dalam bagian cerita ini lebih detail ketimbang Lukas. Ya, sehingga coba lihat Markus 5 ayat yang ke-40, dikatakan apa di sana? Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Hari ini pada waktu kita membaca ayat ini, ya biasalah. Ya anak kan, dia kan sekarat. Ya sakit. Kalau anak sakit tidurnya di mana? Ya di kamar, begitu ya, masa di halaman. Ya, sehingga pada waktu kita membaca, Yesus bersama-sama dengan mereka masuk ke kamar anak itu, ya kita biasa. Tapi kalau kita mengetahui pada waktu itu ya, orang yang membaca cerita ini, langsung mereka akan tahu ya, gila kaya ini Yairus ini. Ya, karena rumah pada waktu itu seringkali ya cuma punya satu ruangan. Makan di situ, begitu ya, tidur juga di situ, ruang tamu juga di situ. Sehingga kalau ada rumah yang punya kamar, apalagi lebih dari satu kamar. Masih ingat ya itu kenapa saya mengatakan Dorcas itu kaya. Dia punya loteng lagi. Dia ditidurkan jenazahnya di kamar atas. Ini pasti kaya itu. Sama seperti kalau saya mengatakan hari ini ya, wah si A itu luar biasa ya. Ada kolam renang di rumahnya, gitu ya. Gak usah pakai penjelasan lebih lanjut, saudara langsung akan tahu dia kaya itu. Betul ya? Ya karena hari ini rumah yang punya kolam renang, ya itu tidak banyak. Jadi kalau sampai seseorang rumahnya pula punya kolam renang, ya itu sudah satu pernyataan. Sehingga tidak tahu ya apakah mungkin itu juga ada orang yang rumahnya ingin punya kolam renang padahal mungkin juga tidak suka renang gitu ya. Karena untuk menyatakan gitu ya. Ya bisa jadi mungkin gitu ya. Sehingga pada waktu itu kita melihat Yairus ini orang kaya. Ya sementara wanita ini habis. Ya, sakit 12 tahun, hartanya habis, celakanya sakitnya tinggal. Ya, karena dia sudah ke dokter A, dokter B, tabib C, tabib D begitu ya. Tidak ada yang menyembuhkan sehingga semua uangnya itu habis. Begitu kontras. Bahkan yang menarik, satu kontras lagi ya. Mereka ternyata ya meskipun mempunyai iman yang sama, ternyata memerlukan pelatihan iman yang berbeda. Sehingga ini kalau boleh kita kaitkan dengan tadi di awal ya. Jangan pikir bahwa, oh saya kan sudah beriman percaya Yesus. Sehingga sekarang tinggal belajar bagaimana itu moral. Lebih sabar, lebih baik, begitu ya. Lebih mengasihi suami, lebih mengasihi istri. Karena kan imannya sudah. Ya enggak. Ya kita memang sudah beriman kepada Tuhan. Tapi iman itu perlu dipertumbuhkan. Begitu ya, iman itu perlu dipelatih, iman itu perlu dikuatkan. Dan ternyata latihan iman satu dengan yang lain bisa tidak sama. Ya, Yairus itu beriman kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat dia berani bayar harga, mengambil resiko yang besar. Tapi Tuhan mau melatih dia, oke bagus, kamu sudah beriman, sekarang belajar nunggu ya. Begitu ya, sehingga tadi pagi saya cerita ya, mungkin sedikit pengalaman yang bisa membuat saya lebih menghayati Yairus. Itu waktu sekali saya pulang dari Jakarta ke Surabaya, saya pikir setiap rest area itu ada bensinnya. Begitu ya, sehingga daripada beli bensin itu sering-sering berhentinya sering, tidak sampai-sampai, saya tunggu sampai tinggal sedikit bensinnya, baru kemudian beli bensin. Nah, saya nggak sering-sering sih ke tol, ya, sehingga itu kenapa saya baru tahu ya, rest area banyak, karena saya tahu rest area di depan ada lagi. Yang saya baru tahu waktu itu, tidak setiap rest area ada Pertaminanya. Gitu ya, celaka ini. Sehingga di satu sisi, itu cara yang baik untuk membuat tidak ngantuk. Ya, karena sambil nyetir lihat jarum bensin itu mulai kurang sedikit demi sedikit, beneran itu obat untuk membuat saudara ngantuk bagaimanapun tidak ngantuk itu. Ya, karena kalau sampai itu mandek di tengah-tengah gitu ya, aduh Jakarta Surabaya 12 jam, kemudian mesti panggil mobil derek lagi, kapan juga nyampe ke Surabayanya begitu ya. Sehingga selama sekian lama tuh tidak ngantuk ya. Ketemu rest area, tidak ada Pertaminanya, begitu ya. Rest area lagi, tidak ada Pertaminanya begitu. Sehingga saudara saya tidak bisa membayangkan sih. Kalau sudah seperti itu lalu macetnya kayak kalau saudara pulang waktu lebaran arus yang sama. Gitu ya. Itu kira-kira keringetnya bisa kayak apa gitu. Deg-degannya seperti apa. Itu cuma kehilangan bed. Itu cuma mobil mogok. Begitu ya. Ini anak hampir mati. Sehingga saudara bisa bayangkan itu Yairus mesti belajar berharapnya seperti apa ya. Tapi Tuhan tahu.
Itu bagian dari pelatihan imannya. Begitu ya, bijaksana ya. Sementara perempuan ini soal ketekunan tidak usah ditanya, 12 tahun. Begitu ya, sehingga luar biasa loh. Dia mulai sakit itu persis ketika anaknya Yairus itu lahir. Ya, anaknya Yairus kan juga kira-kira 12 tahun. Ya, sehingga dari sejak anaknya Yairus itu lahir, dia sudah sakit pendarahan. Sampai sekarang 12 tahun. Begitu ya, sehingga soal ketekunan sudah Yairus sekian, dia sudah level sekian. 12 tahun tidak sembuh ya, begitu ya. Tetap juga bertekun mencari Tuhan. Luar biasa sekali ini. Masalahnya yang lain dia. Ya, sehingga imannya adalah iman yang bertekun. Sudah. Ya, cuma tidak berani bersaksi. Begitu ya. Ya karena memang kita akan melihat risikonya besar sih kalau sampai dia kemudian berani mengaku gitu. Tapi di sini kita melihat Yesus sama seperti melihat Yairus mempunyai iman, tetapi imannya perlu dilatih dengan belajar berharap, begitu ya. Itu kenapa mirip dengan ceritanya Maria dan Marta. Ya, Yesus tidak kemudian oke langsung kita jangan toleh kanan toleh kiri, gitu. Kita langsung ke rumahmu. Tidak. Ya, demikian pula kepada wanita ini Yesus sengaja memanggil dia, bukan untuk ngerjain, begitu ya. Bukan untuk ngerjain, tapi Tuhan mau wanita ini mempunyai iman yang baik, ya kesaksian. Betul ya? Banyak jemaat Elion kalau diminta kesaksian itu enggak ada. Herannya kalau OPM kok bagus-bagus ya. Begitu ya? Sebetulnya ada. Ya, tapi kenapa kok enggak mau disaksikan? Sehingga Yesus meminta dia, enggak, pokoknya saya mau dia menghadap. Begitu ya? Dan yang menarik, coba lihat lagi ya. Sekarang kembali ke Lukas ya. Lukas pasal yang ke-8. Ya, Lukas pasal yang ke-8 dikatakan di sana apa? Ayatnya yang ke-47. Coba perhatikan ya. Lukas 8 ayat yang ke-47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar gitu ya. Gak biasa ngomong, 12 tahun karantina ini. Tersungkur di depannya. Herannya ya. Menceritakan kepada orang banyak. Bukan cuma kepada Yesus saja. Menceritakan kepada orang banyak. Apa sebabnya ia menjamah dia. Dan dia menyaksikan seketika itu juga ia menjadi sembuh. Bisa loh. Begitu ya. Bisa. Ya, ternyata imannya itu bisa disaksikan. Dan bahkan disaksikan kepada orang banyak. Ya, sehingga bagian ini kita melihat iman ini bukan sesuatu hal yang statis. Saya sudah percaya Yesus kok pokoknya. Sehingga sekarang ngapain lagi mesti belajar susah-susah. Yesus keturunan Melkisedek, Yesus kemudian meredakan badai itu artinya apa. Yesus mengusir setan artinya apa. Ya pokoknya aku tahu lah Yesus yang menyelamatkan aku dari neraka. Begitu ya. Pokoknya kan saya sudah beriman. Betul, dan itu iman yang sejati ya. Tapi justru karena itu iman yang sejati, kita mesti terus pertumbuhkan dengan kita mendengar firman. Dan itu kenapa jangan terus saudara mengejar firman yang praktis-praktis. Karena sekali lagi khotbah bukan pelajaran PMP. Begitu ya. Yang sudah dengar langsung ada perubahan hidup. Tidak. Kita dengar. Kita beriman kepada Tuhan. Dan dari iman itu yang menghasilkan perubahan hidup. Ya, sehingga orang ini, Yairus dan wanita ini, itu kontras. Tapi yang menyatukan adalah puji Tuhan ya. Di dalam iman tidak ada perbedaan. Di dalam keselamatan oleh iman, saudara mau Tionghoa, saudara mau Batak, saudara mau Indonesia, laki, perempuan, tua, muda, begitu ya, kaya, miskin, gaji berapa, bos, karyawan, begitu, tidak ada, begitu ya. Di dalam iman semua bisa datang kepada Tuhan. Sehingga kedua orang ini sama-sama mengamini kuasa Tuhan, begitu ya. Yang satu yakin, datanglah, letakkanlah tanganmu dan anakku akan sembuh. Yang satu lagi yakin kalau aku menjamah jubahnya, begitu ya, jubahnya, aku akan sembuh. Dan karena keyakinan itu di sini kita melihat mereka berani pay, bukan hanya say, gitu ya. Karena mereka itu yakin, mereka berani mengambil resiko dan resikonya itu besar. Karena Yairus itu pemimpin kepala rumah ibadah. Sehingga orang Israel itu ngefan sama Tuhan Yesus, Farisi Saduki tidak. Begitu ya, pemimpin rumah ibadah pada waktu itu bukan fansnya Tuhan Yesus seperti orang kebanyakan. Ya, sehingga pada waktu Yairus kemudian berani datang kepada Yesus, menjatuhkan diri lagi, tersungkur lagi. Itu bukan sekedar karena dia mengasihi anak ya. Tapi karena dia betul-betul beriman Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Ya, sehingga perkara harga diri, perkara nanti.
Ya perkara nanti diadili, itu perkara nanti. Tapi anak saya sakit, saya mengasihi anak saya. Dan saya percaya Yesus bisa. Itu risiko besar. Dan bagi wanita itu ya, risiko lebih besar lagi. Karena Yairus ya paling banter malu. Begitu ya. Dan orang kaya kalau malu ya tidak perlu lama-lama lah. Dengan kekayaannya mungkin bisa orang menghormati dia lagi. Gitu kan. Ya tapi wanita ini kalau sampai dia itu ketahuan. Sudah sakit pendarahan. Masih berani datang ke kerumunan orang banyak. Berani pegang lagi. Itu waktu itu ya bisa hukumannya itu mati. Itu karena sama seperti saudara COVID. Ya, saudara masih berani ke mall. Gak pakai masker. Batuk-batuk di depan orangnya lagi. Begitu ya. Sehingga kira-kira orang seperti ini mestinya dihukumnya kayak apa itu. Ya, sehingga jangan cepat-cepat berpikir, wah orang waktu itu kolot ya, orang sakit pendarahan, kok enggak boleh kemudian datang ke tengah-tengah. Sama, hari ini kalau juga kita orang COVID ya, kita furious ya, gak tahu diri ya, COVID gak mau di rumah gitu ya, ke mall gak pakai masker lagi, batuk-batuk lagi, maunya apa gitu. Sehingga waktu itu serius. Ya, tapi karena dia beriman, dia percaya Yesus itu bisa menyembuhkan dia berani membayar harga seperti ini. Dan yang luar biasa, betul-betul dari iman itu menghasilkan ketaatan. Ya, sehingga bukan berarti pengetahuan iman, perubahan hidup itu tidak penting. Enggak. Tetapi dari iman, dari firman kebenaran kepada iman. Iman itu kepada ketaatan. Sehingga Yairus meskipun saya percaya deg-degannya, tidak tahu mungkin waktu itu bunyi jantungnya dia, orang sekitarnya bisa denger kali ya. Yesus begitu, Petrus saja sudah hampir kehilangan kesabaran. Maksudmu apa gitu, orang banyak pakai nyari lagi siapa menyentuh saya. Apalagi Yairus, tetap sampai terakhir digambarkan dia taat. Begitu ya, Yesus suruh dia masuk ya dia masuk, suruh orang-orang keluar ya dia suruh orang-orang keluar. Terus ajak dia masuk ke kamar ya dia masuk ke kamar. Dia taat. Demikian juga perempuan ini, ternyata dia juga belajar taat dan bahkan dari ketaatannya bisa menyaksikan. Sehingga dari firman kepada iman, dari iman kepada perubahan hidup. Dan itu betul, bukan hanya dari cerita ini saja. Ini betul kalau saudara melihat rangkaian daripada Injil Lukas. Sehingga dimulai dari firman, pentingnya mendengar. Ya, kemudian pentingnya mendengar ini, dari mendengar menghasilkan iman. Tapi ada yang tahu nggak tanpa harus melihat Alkitab ya. Terus setelah ini pasal ke-9-nya ngomong mengenai apa ya? Begitu ya, sehingga pasal ke-8 sudah beres ya. Dari firman kepada iman. Ya, terus setelah iman pasal 9-nya berbicara mengenai apa? Ternyata di pasal ke-9 saudara bisa lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Begitu ya? Ya sehingga bukan berarti kemudian pelayanan tidak penting, komunitas tidak penting, misi tidak penting, penginjilan tidak penting. Tidak. Tapi untuk segala sesuatu itu ada tahapannya. Ya, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Mereka mendengar, mereka beriman, mereka mengerjakan misi Tuhan. Sehingga mari hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama ya. Saudara ke gereja ini untuk apa? Mendengarkan firman untuk apa? Sekedar supaya masalah hidup selesai? Begitu ya? Sekedar supaya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus saya lakukan? Izinkan saya mengatakan ya mungkin penasihat keuangan lebih bisa loh. Gitu ya. Mungkin penasihat keuangan bisa langsung kasih tahu saudara investasinya mesti di mana. Gitu ya. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan hanya untuk Tuhan tunjukkan kepada saya ini, ya bagaimana tahun depan ini tahun gelap, atau Tuhan saya ini mesti kerja di mana. Mungkin kalau saudara pergi, sekarang ada ya psikiater yang mengkhususkan diri untuk membantu saudara menemukan bakat, bisa jadi lebih efektif loh. Begitu ya, ketimbang saudara itu datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kalau hanya untuk supaya tahu mesti ngambil jurusan apa. Demikian juga sama. Ya kalau saya ada masalah dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak saya ingin mereka berubah begitu ya. Ya, meskipun kita amin firman Tuhan mengubahkan kehidupan, tapi kalau hanya untuk itu ya, saudara mungkin lebih cepat ya kalau saudara pergi ke konselor keluarga. Ya, daripada saudara setiap minggu mesti datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang konselor keluarga, konselor keuangan, semua yang lain tidak bisa memberikan. Kenapa saya mesti ke gereja? Kenapa saya mesti mendengarkan firman Tuhan? Karena hanya di dalam firman Tuhan yang diberitakan dengan setia. Ya di sana kita bisa mengenal Tuhan. Nah ini yang tidak ada.
Begitu ya, saudara mau sekolah di Harvard atau di mana, ini yang tidak ada. Saya mau mengenal Tuhan. Dan setelah mengenal Tuhan, saya mau belajar beriman kepadanya. Dan dari sana tumbuh semua yang lain. Sehingga sejauh mana kita yang sudah ke gereja tidak tahu berapa kali ini sudah mengenal Tuhan. Kita yang sudah menyelesaikan 8 pasal daripada Injil Lukas, sudah semakin mengenal Tuhan, ya sudah semakin percaya kepada Tuhan, ataukah ya sekarang saya tahu mesti melayani, ya saya tahu sekarang saya mesti berkomunitas, sekarang saya tahu saya mesti begini, mesti begitu, begitu ya, tanpa semua itu dikaitkan dengan iman. Karena kita mesti hati-hati. Apapun itu, pelayanan, pekerjaan, komunitas, keluarga, begitu ya, suami, istri, anak, apapun itu. Di luar iman kita kepada Kristus, satu-satu itu akan diambil dari kita. Atau kalau tidak, kita yang diambil dari mereka. Betul ya? Dengan kata lain, kita yang mati duluan. Begitu ya? Tidak bisa enggak. Apapun itu, pelayanan, pekerjaan, komunitas, teman, saudara, kerabat, orang tua, anak, suami, istri, sepupu, apapun itu, kekayaan, kesehatan, tidak bisa tidak. Hanya waktu, tinggal tunggu waktu. Entah mereka diambil dulu daripada kita, atau kita yang diambil dulu daripada mereka. Sehingga kalau hidup kita hanya untuk mengejar semuanya ini, aduh betapa sayangnya kita. Tapi seharusnya yang benar adalah saya mengenal Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, itu kenapa saya melayani. Saya mengenal Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, itu kenapa saya ikut persekutuan. Saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan, itu kenapa saya bekerja. Karena saya percaya Tuhan menciptakan saya. Tuhan memberikan kepada saya bakat dan karunia. Ya kenapa saya berkeluarga? Karena saya percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya seorang pasangan. Kenapa saya mempunyai anak? Karena saya percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan anak itu kepada saya. Tetapi iman saya bukan kepada anak. Sehingga kalau anak diambil bukan berarti, wah saya untuk apa saya hidup begitu ya. Untuk apa saya bekerja. Enggak. Ya, tetapi karena iman saya kepada Tuhan saja, saya menggantungkan sekuritas hidup saya, harga diri saya, makna diri saya, bukan kepada hal yang lain, tapi kepada Tuhan yang mengasihi saya dan mati bagi saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Sehingga sejauh mana kita rindu mengenal Kristus, tingginya, dalamnya, panjangnya, lebarnya, Dia dan kasihnya. Sejauh mana kita ingin mengenal Dia, sejauh mana kita ingin semakin percaya kepada Dia. Dan juga baru setelah itu, sejauh mana kita juga mau taat kepada Kristus sebagai bagian dari iman kita. Sehingga puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian eksposisi pada tahun ini. Kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian eksposisi Lukas pasal ke-8. Jika kalau boleh ada satu hal yang kita boleh bawa pulang dan kita boleh terus renungkan. Firman itu menumbuhkan iman. Tidak ada iman tanpa firman. Firman itu menumbuhkan iman. Iman itu menghasilkan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bahwa dalam kerajaan surga kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi dan siang hari ini. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur ya Tuhan Engkau boleh menyelamatkan kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau boleh menyelamatkan kami karena iman. Karena kalau Engkau menyelamatkan kami oleh apapun yang lain, kami tahu kami tidak mungkin bisa diselamatkan. Dan kami juga tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau boleh menerima kami ya Tuhan karena iman. Tetapi ampunilah kami kalau seringkali kami merasa kami sudah cukup beriman. Kami sudah cukup mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga mungkin tanpa sadar menggantungkan diri kami kepada hal-hal yang lain. Yang mungkin tidak harus berarti hal-hal yang buruk. Tetapi apapun itu hal-hal yang lain. Di luar kami menggantungkan diri kepada Tuhan. Ampunilah kami, bila sekali lagi ya Tuhan setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, tujuan kami untuk mau mengenal Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Dan hidup di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kiranya firman Tuhan untuk boleh menguatkan iman daripada setiap jemaat-Mu. Suara manusia akan berlalu, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus menguatkan iman kami melalui firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan.